Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Maula Akbar dengan NIM akhir 1074 dari Teknik Elektro Universitas Jember, di mana saya akan melaksanakan tugas saya yaitu pada mata kuliah Machine Learning Project besarnya. Di mana pada mata kuliah ini saya diminta untuk membuat model machine learning yang dideploy pada aplikasi web atau Microsoft Edge, yang di mana saya sendiri menggunakan aplikasi web. Nah, dari video ini, saya akan menjelaskan menggunakan tahap-tahap yang telah diberikan oleh dosen saya, serta, ya ini video, serta semuanya mulai dari tahap pemrosesan data, pengambilan dataset, sampai akhirnya em, proses pendeployment dari web saya. Di mana dataset yang saya gunakan merupakan dataset yang didapatkan dari Kaggle, yaitu laptop price dataset. Data ini sudah sangat saya suka dan sempurna karena ini memiliki seluruh spesifikasi laptop dan serta harga-harganya dari laptop tersebut. Nah, ini 499 ini maksudnya pada rentang 499.000 itu per satu set. Jadi bisa inilah lebih gampang untuk dalam menghitungnya. Di sini saya berencana untuk membuat sebuah sistem di mana machine learning dapat memberikan kepada kita seperti kayak memprediksi harga laptop dari spesifikasi yang kita inginkan. Makanya saya menggunakan dataset ini sebagai dataset yang sempurna. Mari kita masuk ke coding kita. Bisa dilihat codingnya lumayan panjang karena ini merupakan proses preprocessing saya hingga pembentukan model dan pendownloadan dari PK, PKL, pendownloadan dari dataset yang sudah saya sempurnai sendiri. Yang pertama yang paling jelas adalah persiapan library. Di mana persiapan library kode yang saya gunakan berupa Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, Joblib, dan Streamlit. Pertama saya melakukan instalasi terlebih dahulu. Lalu saya melakukan import untuk memastikan bahwa semuanya telah terdownload dengan sempurna. Sebagaimana kalau fungsi-fungsinya bisa dilihat, Pandas, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi data, Skyset untuk membuat evaluasi model machine learning tadi, Joblib untuk menyimpan model yang telah dilatih, dan Streamlit untuk membantu saya mendeploynya. Nah, tahap-tahap ini merupakan tahap-tahap yang telah saya tentukan mengenai dataset yang akan saya gunakan. Di mana yang pertama kita akan melakukan analisis dataset terlebih dahulu, diikuti dengan preprocessing, pembuatan model optimasi, lalu deployment. Yang pertama kita analisis dulu datasetnya. Jangan lupa untuk mendownload dataset yang telah didownload pada Kaggle tersebut. Bila tidak tahu, ini tombol downloadnya. Nah, setelah di-download, bisa menggunakan PD Rich CSV, di mana file tersebut digunakan untuk mengupload dataset tersebut ke dalam eh, Google Colab ini, supaya dapat dibaca sebagaimana saya buat dev head ini untuk melihat apakah beneran telah proses terbaca. Nah, ini sudah sesuai dari dataset yang akan kita gunakan. Setelah kita upload, maka setelah itu kita akan melakukan def info, def describe, isn't sum, dan print def columns. Yang pertama def info untuk mengetahui jumlah data dan tipe datanya. Ada tipe-tipe seperti apa? Integer, objek, float. Ini bakal penting nanti. Tapi untuk sekarang kita kayak gini dulu sebagaimana untuk analisis data terlebih dahulu. Selanjutnya describe atau bisa dibilang untuk mencari nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan nilai menengah. Nah, ini juga digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi harga laptop dan seberapa banyak lah nilainya untuk masing-masing integer lah, angka-angka integer. Setelah itu missing value, kita lihat apakah ada nilai yang beneran cuma kosong doang. Dan sebagaimana keberuntungan saya, cek basic value ini menghasilkan semua nilai tidak ada data yang kosong. Jadi kita bisa langsung melompati tahap ini. Dan untuk mengetes kembali, kita melihat nama judul dari tiap kolom. Di mana di sini ada unnamed 0,1, unnamed 0, sampai seterusnya. Masuk ke tahap 2 yaitu pre-processing. Nah, ini kan kita tahu di judul-judul kolomnya ini ada yang namanya unnamed 0,1, unnamed 0. Kita kan nggak pakai ini di nanti di aplikasi web yang akan saya buat. Itu kan nggak mungkin pakai unnamed 0, unnamed 0,1 kan ya. Oleh karena itu, processing pertama yaitu melakukan data cleaning, yaitu penghapusan kolom yang tidak digunakan seperti unnamed 0 dan unnamed 0,1 dan merapikan dataset. Tujuannya untuk seperti menghapus
kolom indeks yang tidak memiliki informasi penting dan membuat dataset menjadi lebih bersih dan enak dilihat. Nah, setelah kita hapus, kita bisa lihat ini, no, tidak ada lagi unnamed 0 dan unnamed 0,1 pada bagian kiri dataset. Sebagai untuk jaga-jaga, saya coba untuk melakukan print dev kolom lagi untuk melihat kolom-kolom bagian atas ini ada apa aja, apakah masih ada unnamed dan unnamed 0,1 dan seperti yang dilihat tidak ada lagi. Itu sangat bagus. Dan yang terakhir untuk melihat duplikat, jaga-jaga saya salah menulis coding dan takut salah untuk memastikan tidak ada data yang sama muncul lebih dari sekali. Dan alhamdulillah tidak ada yang sama. Setelah kita melakukan pembersihan data, data cleaning, kita melakukan analisis distribusi data. Kita lihat distribusi di harga laptop untuk mengetahui merek yang mana yang paling banyak muncul. Sehingga kita bisa mendapat gambaran besar bagaimana harga apakah tersebar merata atau adakah laptop yang terlalu mahal atau terlalu murah sehingga dapat menghancurkan harga tersebut. Nah, sebagaimana yang kita lihat menggunakan DF Brand Value Counts, di mana ini terlihat bahwa pada setiap brand terlihat HP Lenovo Asus itu merupakan top 3 laptop terbanyak yang ada di dalam dataset tersebut. Di mana dalam dataset ini kalau nggak salah ada sekitar 800-an data. Kalau nggak salah bisa ya 800. Ingat saya ada 800 lebih datanya. Dan untuk dicek lagi statistiknya rata-rata maksimum minimum. Nah, sebagaimana yang kita lihat ada yang harga minimalnya itu cuman 10.000. Kalau yang tidak tahu maksudnya 10.000 itu nanti dikali 100 jadi harga minimalnya ada yang 1 juta. Tapi harga maksimalnya ada yang sampai 4,5 juta. Yang nggak terlalu beda jauh lah. Jadi oke lah datanya. Nah, sebagaimana yang kita lihat di sini, harganya berkisaran pada sekitar 1 juta pada titik tertinggi dan 4 juta pada mungkin high end lah. Pasti ada laptop yang namanya high end pasti. Nah, sebagai ini saya tahu, oke, ternyata datanya ini lumayan linear pada harga dataset sehingga bagus untuk diterapkan. Setelah itu kita lihat dulu, memeriksa nilai unik tiap kolom. Pada tiap kolom ini kan kita udah melihat ketetapan yang bagaimana saya awal tadi udah katakan, ada yang namanya integer, objek, integer, float, objek, float, float, float. Nah, ini untuk memastikan kembali ada apa saja dalam situ. Menggunakan ini atau yang versi lebih rapi lah saya buat di bawahnya. No, quad core 8 threads ada 138, hexa core 12 threads ada 126 data, Intel Gen 12 ada 49, Intel Iris, dan lain-lain seperti itulah. Setelah itu konversi data-data yang dimana kita lihat tadi pada bagian awal. Nah, terlihat bahwa misalnya RAM, ROM, GPU, itu kan seharusnya angka, tapi itu dihitung sebagai objek. Nah, oleh karena itu saya akan mengubahnya menjadi dari objek ini menjadi integer 64 supaya dapat dibaca oleh sistem sehingga inputannya itu bukan berupa huruf atau ini tapi hanya berupa angka aja. Misalnya RAM langsung daripada 6 apa namanya? Tulisan 16 GB menjadi angka 16 saja. Oleh karena itu, tahap selanjutnya yaitu, tunggu sebentar, ini dia, konversi data ke bentuk numerik menggunakan DFRAM type object dan mengubahnya menjadi dengan str replace GB dengan astar. Hal ini juga saya lakukan pada ROM dan untuk melihat seberapa banyak ada ROM-nya. Ini nggak terlalu penting kok. Nah, setelah udah mengubah data tersebut dari RAM, ROM, dan dan lainnya, di sini kita lihat bahwa parameter apakah beneran telah terganti sehingga lebih mudah dibaca oleh machine learning. Nah, kita lihat RAM sudah menjadi integer dan ROM juga telah menjadi integer. Nah, dengan kayak gini kan jadi lebih gampang. Baru masuk ke tahap ketiga yaitu pembuatan modelnya. Nah, kalau kita masukkan kolom name, misalnya kolom name yang ini dia. Kolom name ini ke dalam model, maka model akan bocor. Karena nama laptop kan udah panjang, itu mengandung informasinya, harga juga pada namanya. Misalnya MacBook Pro M14, maka model langsung tahu itu laptop yang mahal. Jadi kita ingin model dari machine learning ini langsung belajar dari spesifikasi dataset, bukan menghafal nama produknya saja. Jadi kita hapus kolom name saat training. Ya tetap kolom name tetap ada di dataset. Cuman khusus ini kolom name kita nggak pakai dulu supaya mereka juga belajarnya dari dataset dari spesifikasi yang ingin kita gunakan. Jangan langsung namanya doang.
Dengan menghapus name, kita akan menggunakan label encoder untuk berencana menggunakan model seperti random forest tree gradient boosting atau model-model lainnya supaya memakai linear regression sebagai one-hot encoding lebih cocok. Justru ini memberi kita kesempatan membandingkan pendekatan mana saat memilih model. Setelah selesai pada proses itu, pembuatan model, sekarang kita akan membagi data training dan testing. Di mana saya mencoba 4 model. Daripada saya mencari satu model saja, saya coba membandingkan 4 model. Ada berupa linear regression, decision tree regressor, random forest regressor, dan gradient boosting regressor. Sebagaimana pada coding tersebut, training dan testing saya nggak buat manual, tapi saya membiarkan sistem memilihnya supaya lebih gampang. Dan sebagaimana yang telah dilihat, dari training itu 714 dan testing 179, yaitu 90/10. Nah, setelah saya mencoba melatih dari model ini, saya melihat bahwa model-model linear ini jangan lupa untuk parameter-parameter yang ada pada mereka seperti MAE atau mean absolute error, rata-rata selisih antara harga prediksi dan harga sebenarnya, root mean squared error, penalti lebih besar terhadap kesalahan prediksi, serta R quadrat score untuk menunjukkan seberapa model mampu menjelaskan variasi data. Semakin mendekati satu, artinya modelnya semakin baik. Nah, sebagaimana saya telah testing terlebih lagi, itu kita lihat bahwa gradient boosting itu memiliki R quadrat score paling tinggi dengan 0,88 atau 88% dibandingkan dengan random forest yang mendekatinya 86,7 dan linear regression yang sedikit lebih jauh 0,77. Decision tree tidak akan saya bilang karena memang udah jelek kali 60%. Jadi gradient boosting itu menang. Artinya model mampu menjelaskan sekitar 80% variasi harga laptop pada data uji untuk dataset yang berisi 893 data tersebut. Nah ya, 893. Hampir 900 lah. Nah, setelah kita udah mendapatkan model yang bagus, dataset udah rapi, setelah ini baru kita akan menyimpan model tadi. Sebagaimana model yang telah dipilih, kita menggunakan import joblib, di mana base model gradient boost register, random state, dan untuk mendownload dari harga laptop price ini menjadi web lagi, file PKL. Serta jangan lupa untuk label encoders tadi supaya jaga-jaga kalau misalnya terjadi error terhadap label. Nah, setelah kita mendownload 2 label ini, jangan lupa untuk memastikan bahwa semua version yang ada download, misalnya importnya tadi seperti NumPy, Matplotlib, eh, versi Python, Scikit-learn, jangan lupa untuk samakan dengan simulasi kalian atau mungkin deployment kalian supaya tidak terjadi misalnya app block ataupun semacam tidak selaras lah karena beda version. Karena kalau beda version kalian deploy itu bakal menghasilkan bertabrakan gitu lah ngomongnya. Jadi tidak bisa dideploy secara sempurna. Nah, saya sudah karena saya tadi awalnya Skype-nya itu 1.6.2, saya ganti dengan 1.6.9 sebagaimana itu versi Python saya dan baru kita download ulang filesnya. Sebagaimana filesnya sudah saya upload ke dalam GitHub, di sini bisa dilihat bahwa oh, sebentar. Nah, di sini bisa dilihat ada yang label encoders, laptop price, requirement, dan APY. Yang perlu kalian download kalau ingin menggunakan web saya lebih gampang daripada menggunakan ini. Saya berencana untuk melakukan Streamlit dalam deployment saya, namun sekarang masih loading sehingga saya akan update kiat waktu hari. Untuk sementara saya akan melakukan simulasi menggunakan Python, jadi deploymentnya secara lokal. Nah, pertama kita download dulu 4 file ini. Sebagaimana saya telah mendownloadnya, ada app, label encoders, laptop price model, dan requirement. Nah, setelah itu kita akan melakukan Windows R, control command, ingat nama aplikasi, nama Anda nge-save di mana, sebagaimana saya save seperti ini. Kita copy semuanya, tulis dengan CD, sorry, salah. Oh, salah. Nah, setelah berubah dari yang awalnya user Acer doang menjadi nothing hehe apalah itu, nah baru kita akan
menggunakan yaitu PY, strip M, Streamlit, run, up, PY. Setelah itu akan langsung run dan di-deploy ke dalam Streamlit. Nah, untuk sementara kita loadingkan dulu, biarkan dia loading. Nah, ini dia. Ini dia deployment yang saya gunakan. Misalnya Anda mencari sebagaimana tadi HP. Oh, terus mau 16 core GPU. Prosesornya mau saya pilih asal lah ya. Kayak misalnya 12 Gen Core i7, bolehlah itu. Dengan core-nya itu 12 core, ROM-nya saya mau agak-agak tinggi 1024, enter. Dengan spesifikasi ratingnya sangat tinggi 100, sehingga spesifikasi sempurna. Kita predik price-nya. Nah, prediksi telah berhasil dan inilah harga dari laptop ini. Dari tujuan dari laptop prediction ini untuk misalnya kita ingin mencari harga dari laptop, saya ingin spesifikasi ini, itu menghasilkan harga estimasinya. Jadi kalian bisa mengutak-atik nilai ini. Misalnya gantilah dari 16 core ganti 12 GB aja. Terus dari 10 core ini ganti jadi lebih turun spesifikasinya. No, berubah harganya. Dari 14.700.000 jadi 14.400.000. Sebagaimana inilah tujuan dari deployment web saya. Nah, sekian dari terima kasih. Itu kian dari penjelasan dari deployment web saya, mulai dari penjelasan coding serta ini. Oh iya, jangan lupa untuk nah, jangan lupa untuk mendownload 4 ini untuk mendapatkan eh, Streamlit tadi atau bisa dibilang deployment web tadi. Sebelum saya mengakhiri, saya lupa menjelaskan yaitu bagaimana app saya bekerja. Ya, saya mohon maaf saya lupa. Eh, kan tadi itu merupakan download untuk datasetnya, belum cara pembuatan aplikasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih simpel aja. Jadi bagaimana ini pertama kita import dulu library yang kita gunakan seperti Streamlit, Pandas, Joplib. Terus selanjutnya ada konfigurasi halamannya terlebih dahulu. Kayak title-nya, aku pengen title-nya apa, ikonnya biar lebih berwarna lah. Terus white-nya mau berapa. Setelah itu baru masuk ke model dan encodersnya. Ini yang kita download tadi menggunakan dataset. Nah, dari dataset ini kita menggunakan dengan modelsnya dataset yang awal dan encodersnya untuk label encoders tadi. Setelah itu send markdown dari sini sampai bagian style ini hanya merupakan kayak background dari ini yang mau warnanya apa, seberapa terang, seberapa gelap, atau untuk pokoknya mempercantik tampilan aplikasi lah, seperti warna latar belakang, tombol, dan kartu hasil prediksi. ST title terus ada ST title dan ST write untuk title dari aplikasi saya dan masukkan spesifikasi laptop lalu klik predict. Nah, dari sini baru mulai masuk ke dalam bagian ini dia. Kolom satu merupakan bagian kiri dan kolom 2 bagian kanan. Kolom satu saya isi dengan misalnya mau brandnya apa, prosesornya apa, CPU-nya apa, RAM type, ROM type. Setelah itu ada kolom 2 di mana kolom 2 ada kayak GPU-nya apa, displaynya apa, watt-nya apa, height-nya apa, OS, warranty, dan speknya. Terus wait sidebar, di mana-mana sidebar kan kayak gini lah. Daripada harus ngetik-ngetik, setidaknya ini lebih gampang sidebar. Jadi saya menggunakan sidebar juga. Setelah itu baru dipredik datanya berdasarkan dari data yang telah ada pada laptop price dataset tersebut. Ini merupakan hasil kodenya dan terakhir sukses, prediksi berhasil dan hasilnya langsung dikeluarkan di bagian bawah ini. Prediksi berhasil, predicted price dan price-nya segitu. Begitulah cara kerja dari aplikasi saya yang telah di-deploy. Saya cukupkan, terima kasih telah mendengarkan yappingannya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.